Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil video pembelajaran dari kelompok kami yang beranggota Azhara Alika Delvi dengan saya sendiri, Sekarwati Pujeningrum dan Aulia Rahmah. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar PKM tentang kebersamaan dan keberagaman karakteristik individu di sekolah. Di setiap sekolah tentunya terdiri banyak individu atau warga sekolah yang memiliki keragaman karakteristik. Meskipun demikian, harus tetap ada kebersamaan di sekolah. Nah, kita mulai saja ya pembelajarannya. Nah, ini adalah Siti dan teman-teman beserta gurunya. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda, baik dilihat fisiknya, kemudian agamanya, dan sukunya. Sekarang coba kita simak ya. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, dari contoh sekolah Siti, tampak ya kalau ada keberagaman dalam hal suku agama. Nah, di sekolah kalian harus terus seperti itu ya. Akan ada perbedaan karakteristik individu. Nah, sekarang kita akan coba mengenal suku-suku bangsa. Untuk kali ini kita akan coba mengenal tarian dan lagu daerah dari suku bangsa atau dari berbagai provinsi dari berbagai daerah ya. Nah, sekarang kita coba pelajari dulu tentang tarian daerahnya. Nah, kita akan coba mengenal tarian daerah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Nah, pertama kita coba mulai dengan Jawa Barat. Tari Jaipong, Jawa Barat, tari yang terkenal adalah tari Jaipong. Ini sudah terkenal ya di Nusantara. Selain itu di negara lain juga terkenal tari ini di dunia internasional. Nah, selanjutnya tarian dari Jawa Barat adalah tari apa ya? Siapa yang tahu? Dari gambarnya jelas ya, seperti burung merak. Ini adalah tari merak. Kemudian tari yang lain dari Jawa Barat adalah tari topeng. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Nah, lanjut. Nah, yang kedua ada daerah dari Jawa Tengah. Kira-kira Jawa Tengah ada tarian daerah apa aja ya anak-anak? Mari kita lihat. Yang pertama, ada tari serimpi atau bacanya serimpi. Adalah bentuk repertoar dari tari Jawa klasik dari tradisi Keraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestarian serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewaris di Jawa Tengah atau Yogyakarta. Selanjutnya ada tarian dari DKI Jakarta.
DKI Jakarta berarti kan daerah kita kan anak-anak. Jadi kita lihat nih ada tari apa aja. Yang pertama ada tari Yapong. Tari Yapong ini termasuk satuan tarian Betawi yang menceritakan perjuangan Pangeran Jayakarta. Jadi dulu Pangeran Jayakarta ini tinggal di daerah Betawi atau Jakarta ini. Tarian ciptaan ini, seniman ini, selain juga menceritakan pahlawan, juga menceritakan tentang presentasi kehidupan masyarakat Betawi. Next. Nah, yang satu lagi ini adalah tari topeng. Kesenian tari topeng ini pertama kali diciptakan oleh yang bernama Mak Kinang dan Kong Jion pada tahun 1930 yang konon terinspirasi dari tari topeng Cirebon. Kesenian ini pun berkembang di wilayah komunitas Betawi atau penggir Betawi atau Betawi orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Aulia. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sekar. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tarian yang ada di Sumatera Utara nih. Sumatera Utara termasuk bagian dari negara Indonesia. Di Sumatera Utara ada tarian apa sih yang paling terkenal? Yang terkenal itu ada tari tortor. Anak-anak ada yang tahu nggak nih tari tortor? Nah, tari tortor adalah jenis tarian purba dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Yang meliputi daerah Kabupaten Utara, Humbang, Hasudutan, Toba, Samosir, dan Tapanuli Tengah. Dan saat ini tari tortor menjadi bagian penting dalam adat suku Batak, Toba. Melalui tarian ini, masyarakat adat Batak menyampaikan harapan dan seluruh doa-doanya. Peragaan sikap dan perasaan melalui tortor selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami. Akan tetapi, tari tortor tidak hanya dilakukan untuk penyambutan tamu saja. Tari tortor juga dilakukan pada saat yang hanya dilakukan pada orang meninggal. Tari tortor ini akan disebut sebagai manortot mati, artinya tarian mati. Adapun perbedaannya hanya terletak pada ekspresi wajah penari. Pada saat tortor untuk orang yang sudah meninggal, ekspresi penari akan terlihat sedih dan tarian akan dilaksanakan dengan khidmah. Sebaliknya, tarian tortor untuk persembahan ataupun perkawinan, penari akan melakukannya dengan penuh riang dan penuh dengan semangat. Nah, selanjutnya ada nih lagu daerah Indonesia, lagu-lagu daerah Indonesia. Pasti anak tahu ya lagu daerah Indonesia. Nah, yang pertama ada dari Jawa Tengah, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Gundul Pacul diciptakan pada tahun 1400-an oleh Sunan Kalijaga dan teman-temannya yang masih remaja dan mempunyai arti filosofis yang dalam dan sangat mulia. Yang kedua ada Sue Ora Jamu, diciptakan oleh R.I. Harjo Subroto. Lagu ini sangat populer, apalagi setelah dinyanyikan oleh Waljina. Dari Jawa Barat ada Cincang Keling, diciptakan oleh Beni Korda. Tokecang, ciptaan R.C. Harjo Subroto dan Manuk Dadali adalah lagu daerah Jawa Barat berbahasa Sunda yang diciptakan oleh penyiar radio senior yaitu Sambas Mangun Dikarta. Selanjutnya ada dari Jakarta, yaitu dari Provinsi DKI Jakarta itu adalah Kicir-Kicir nih. Nah, Kicir-Kicir ini berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah lagu rakyat nasional Indonesia. Tapi sayangnya lagu ini belum ditemui siapa pencipta lagunya dan siapa pencipta liriknya. Yang kedua ada Jali Jali. Pasti anak-anak pada tahu ya lagu Jali Jali karena sering dinyanyikan saat waktu kelas 1.
Lagu ini diyakini diciptakan oleh Mendiang M. Sagi, seorang pimpinan orkes keroncong. Terus selanjutnya ada dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan ada Sinanggar Tulo. Nah, lagu ini juga lagu terkenal ya, yaitu Butet. Lagu tersebut diciptakan oleh S.Bis dan dipopulerkan oleh Vicky pada tahun 2018 silam. Selanjutnya, apa sih akibatnya tidak mengenal lagu-lagu dan tarian daerah? Yang pertama, budaya daerah bisa punah dan bisa saja diambil oleh negara lain yang ingin mengklaimnya. Kedua, kita tidak akan tahu tentang sejarah tanah air dan sejarah apa saja sejarah-sejarah yang ada di tanah air ini. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan. Sayang banget ya anak-anak kalau misalkan kita tumbuh belajar tapi tidak mengetahui tentang perkembangan budaya negara sendiri. Apalagi lagu-lagu daerah dan budaya-budaya daerah di negara kita. Selanjutnya, manfaat mengenal lagu dan tarian daerah. Apa nih manfaatnya? Jangan anak-anak pikir tidak ada manfaatnya ya, hanya menyanyi-nyanyi dan menghafalkan saja. Nah, ada nih beberapa manfaatnya kalau anak-anak mengetahui dan hafal lagu-lagu daerah nih. Pertama, mengenal ragam budaya. Jadi anak-anak tahu nih, oh kalau nyanyi lagu ini lagu daerah mana ya? Jadi tidak hanya sekedar menyanyi saja, tapi tidak tahu lagu itu berasal dari daerah mana dan siapa penciptanya. Kedua, memetik pesan positif. Pasti di setiap lagu-lagu daerah yang diciptakan oleh orang yang menciptakan lagunya pasti mempunyai pesan-pesan moral tersendiri. Bukan hanya pesan moral ya, ada pun juga pesan positifnya untuk rakyat atau untuk kita ini yang mendengarnya. Yang ketiga, menjaga kelestarian budaya. Nah, kalau anak-anak kenal sama aja nih, anak-anak mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, selanjutnya ada memupuk rasa cinta tanah air. Nah, kenapa kalau anak-anak hanya menyanyikan lagu barat saja? Sayang banget ya kalau tidak menyanyikan juga atau memupuk rasa cinta tanah air kepada lagu-lagu daerah. Selanjutnya, ada nih, kita lihat ya gambar selanjutnya anak-anak. Nah, gambar selanjutnya ada gambar apa? Ini ada gambar yang sering kita lakukan, yaitu belajar kelompok di kelas. Biasanya kan anak-anak sering lakuin nih sama teman-teman sebangku atau teman-teman segengnya. Kalau misalkan ada belajar kelompok, maunya sama teman-teman segengnya, gak mau sama yang lain. Ayo siapa? Nah, di sini apa sih tugas kelompok ini? Pengertiannya. Nah, pengertian tugas kelompok ini sama saja dengan musyawarah ya anak-anak. Sama-sama memecahkan suatu masalah secara bersama-sama dengan pendapat yang dikeluarkan secara bersama-sama dan memutuskan hasilnya dengan lapang dada. Nah, kenapa sih bisa disebut dengan belajar kelompok? Nah, belajar kelompok ini, kenapa kita bisa disebut belajar kelompok? Kalau anak-anak cuma belajar sendiri, namanya bukan belajar kelompok. Belajar kelompok dilaksanakan oleh lebih dari 2 orang. Nah, anak-anak tahu nggak sih manfaat belajar kelompok itu apa? Nah, manfaatnya nih ada banyak banget. Pertama, tugas jadi terasa lebih ringan. Mengasah kemampuan mendengar secara aktif. Nah, manfaat belajar nih yang pertama, ada tugas jadi terasa lebih ringan. Yang kedua, mengasah kemampuan mendengar secara aktif. Belajar terus selanjutnya ada nih memahami suatu hal dari sudut pandang lain, meningkatkan rasa tanggung jawab, menerapkan sosialisasi yang tinggi, terbentuknya sikap saling tolong-menolong, memperkuat hubungan antar teman, dan belajar menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, banyak banget ya anak-anak manfaatnya, jadi jangan sepelein belajar kelompok nih. Terus kalau belajar kelompok juga jangan semaunya sendiri. Namanya belajar kelompok, kita harus mengerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, nah anak-anak ada yang tahu nggak nih ini gambar apa? Pasti anak-anak tahu ya, ini biasa yang dilakukan anak-anak nih kalau di kelas. Pagi-pagi masuk kelas, kelasnya berantakan banget ya. Anak-anak tahu nggak nih ini apa yang digambar?
Nah, ini ada gambar Siti dan teman-temannya yang sedang membersihkan kelas. Anak-anak pasti juga membersihkan kelas ya. Di sekolah ada nih yang namanya piket. Anak-anak tahu nggak nih pengertian piket itu apa? Jangan asal, piket doang bersihin kelas. Nah, piket itu biasa dilakukan di sekolah-sekolah dengan mempersiapkan jadwal yang berisi tim regu yang lebih dari 5 orang. Nah, itu yang disebut dengan tim piket. Biasanya piket itu bukan hanya menyapu lantai ataupun mengepel lantai. Ada juga yang membersihkan papan tulis, mengganti meja guru dan taplak, membersihkan meja dan bangku, dan juga kaca. Apa nih manfaat dari piket di kelas? Nah, manfaatnya ada banyak banget loh anak-anak. Pertama, menumbuhkan kekompakan kelas. Asik banget ya kalau punya kelas yang kompak. Terus kedua, menumbuhkan rasa peduli pada teman. Jadi kayak kalau misalkan ada temennya yang nggak mau, kita bisa beritahu nih, kamu piket hari ini. Jadi dia bisa sadar, oh iya hari ini aku ada piket. Terus selanjutnya yang ketiga, memberikan pengaruh baik pada lingkungan kelas. Jadi kalau ibu guru kalian masuk, kelasnya bersih, rapi, wangi, wah bu gurunya nggak bakal ngomel-ngomel ya. Kalian belajarnya juga pasti bakal lebih nyaman dan juga enak. Nah, yang keempat ada menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Betul nih, karena piket merupakan tanggung jawab anak-anak di kelas. Terus yang kelima ada menjaga kebersihan kelas sehingga kegiatan belajar mengajar jadi nyaman. Betul banget ya, kalau misalkan kelasnya kotor, banyak sampah, terus lantainya hitam-hitam nih, papan tulisnya juga kotor. Yang pertama yang didapat apa? Pasti bu guru bakal marah dong. Terus selanjutnya kalian belajar juga jadi nggak efektif, nggak menyenangkan, nggak nyaman, dilihatnya juga nggak enak. Bener nggak teman-teman? Bener nggak teman? Bener nggak anak-anak? Nah selanjutnya di gambar ini ada nih namanya dekorasi kelas. Biasanya kalau dekorasi kelas itu dilakuin buat apa ya? Macam-macam ya anak-anak. Biasanya ada acara 17 Agustusan. Wah, itu yang paling sering ya dilakuin di kelas. Di kelas bukan di kelas aja nih, di sekolah. Atau mungkin emang kalian nih sama teman-teman yang lain mau ngedekor kelas biar kelasnya tuh lebih terbangun. Biasanya kalau di dekor kelas itu ada isinya ada apa aja ya. Biasanya ada gambar presiden RI dan wakilnya, ada gambar burung Garuda, ada gambar juga kayak mading misalkan kalian yang bikin. Terus di dalam mading itu ada suara-suara teman-teman, ada hasil-hasil kreasinya teman-teman. Wah, macam-macam ya kalau di kelas itu. Kalau kalian mau tahu nggak sih manfaat dekorasi kelas itu apa? Semuanya, apapun yang teman-teman lakuin di sekolah itu pasti bermanfaat banget. Nggak ada yang namanya nggak bermanfaat. Nah, manfaatnya nih, yang pertama, kelas jadi lebih menarik, menambah semangat belajar. Nah, itu benar banget ya yang tadi Ibu bilang juga, sama aja nih kayak teman-teman piket di kelas. Nah, terus yang kedua, kayak teman-teman sekelas jadi makin kompak, jadi makin kreatif karena mengeluarkan ide-ide, kayak berpikir, gimana ya, bagaimana nih biar kelasnya asik dilihatnya, biar kelasnya tuh kelihatan keren, biar kelasnya tuh kelihatan lebih hidup. Kalau misalkan teman-teman belajar kelasnya cuma kosong kayak gitu doang, nah pasti teman-teman juga bakal bosen kan. Nah, anak juga pasti bakal bosen nih, Ibu tahu nih pasti. Nah, terus selanjutnya kelasnya bisa jadi populer loh kalau misalkan kelas kalian tuh asik. Kalau misalkan anak-anaknya asik, terus kelasnya juga asik nih, kayak rame. Wah, banyak banget ya dekorasinya. Pasti banyak nih teman-teman kelas lain pada main ke kelas kalian. Nah, terus selanjutnya, di gambar selanjutnya ada apa ya? Nah, kalau di gambar ini tuh biasanya kita sering lakuin deh setiap hari Senin. Ya, anak pada males ngelakuinnya hari Senin. Ada aja deh pasti. Ya, datang terlambat, dasi hilang, nggak pakai topi, duduk di belakang jongkok. Aduh, banyak banget deh kalau Ibu liatin. Nah, ini nih upacara bendera. Anak-anak, upacara biasanya dilakuin hari apa sih? Hari Senin kan? Nah, bener banget nih. Pasti dari teman-teman semua atau anak-anak semua pasti ada kan jadi anggota pengibar benderanya. Pasti ada dong, pasti ada yang dihukum juga pasti. Nah, anak-anak tahu nggak sih manfaat atau pengertian kenapa sih kita setiap hari Senin harus upacara? Capek, tahu, panas, belum lagi kalau misalkan guru-gurunya
berpidato lama banget berjam-jam. Aduh, kakinya pegel, terus rasanya pengen cepet duduk aja, atau ada yang pura-pura pingsan. Wah, pasti banyak banget nih ya, ibu tahu banget kalau udah kayak gini. Nah, upacara bendera itu dilakukan agar anak-anak bisa mengetahui bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sangat besar, yang perlu dihormati. Jadi cuma hanya sekedar sekolah pakai baju merah putih tapi nggak hormat nih sama bendera. Nah, dari sini kita bisa lihat nih kalau misalnya anak-anak upacaranya pada nggak bener, pada nyanyinya nggak bener, hormatnya nggak bener, nah ini kelihatan nih bibit-bibit yang tidak menghormati negaranya sendiri. Nah, manfaatnya apa sih? Yang pertama banyak banget loh manfaatnya. Pertama, anak-anak kalau ikut upacara tuh jadi disiplin deh. Kan pada baris, hormat sama bendera, bener nggak anak-anak? Nah, terus yang kedua, kalau kita ikutin bendera itu kayak dilatih nih kita untuk tertib. Kan biasanya anak-anak pada nggak tertib kan, pada aduh disuruh baris aja udah males banget. Kalau misalkan pacaran, anak-anak pasti bakal tertib nih, karena itu kayak membangun anak-anak untuk tertib dan disiplin. Itu yang paling pertama, yang paling wajib banget manfaat dari upacara bendera. Terus selanjutnya menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Betul banget ya, pasti itu. Terus selanjutnya membiasakan berpenampilan rapih. Nah, karena kita akan menghadap sang saka merah putih, nggak mungkin dong kita berpakaian kita tidak rapi. Sama aja nih kayak kita mau sholat, masa pakaian kita kotor, pakaian kita penuh dengan najis. Bukan kita kotor nih, atau lingkungan kita sekitar kita yang mau kita sholatin kotor. Nah, sama aja ya, upacara bendera juga harus rapi, harus dengan hikmah dan disiplin dan juga tertib. Nah, selanjutnya meningkatkan kekompakan dan kebersamaan. Betul banget nih, karena kalau misalnya upacara kan berbaris dong, bukan sendiri. Nah, selanjutnya menumbuhkan jiwa nasionalisme. Nah, jiwa nasionalisme kayak jiwa cinta tanah air anak-anak. Nah, sampai sini apakah anak-anak mengerti? Paham? Semoga paham ya apa yang Ibu jelaskan dan Ibu beritahu dari Ibu Aulia, Ibu Sekar, dan juga Ibu Azahra, semua materi-materi dan pemahaman-pemahaman yang Ibu kasih kepada kalian. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menjadi anak-anak generasi penerus bangsa yang bisa membanggakan Indonesia dan menjadi anak yang sukses. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan Ibu ini.